Halo semuanya, kenalin aku Kalian Anda Permana, NIM 180856150. Aku dari program studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang Wireshark, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis paket dalam komunikasi jaringan komputer. Tentunya video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan multimedia yang diampu oleh Bapak Idewo Made Bayu Armanja Darmawan. Penjelasan dalam video ini itu dimulai dari instalasi sampai juga pada fitur-fitur yang ada dalam Wireshark. Baik, akan kita mulai. Nah, sebelum kita memulai proses instalasi, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu Wireshark. Nah, di sini Wireshark merupakan sebuah alat analisis jaringan yang sebelumnya itu dikenal dengan nama Ethereal, di mana fungsinya adalah menangkap paket secara real time dan menampilkannya dalam format yang dapat dibaca oleh manusia. Wireshark sendiri itu menyertakan filter, kode warna, dan fitur lain yang memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam lalu lintas jaringan dan memeriksa paket pada individu seperti itu. Selanjutnya kita akan mulai dari yang pertama, yaitu mendownload aplikasi Wireshark dari websitenya Wireshark sendiri, di mana kita dapat menggunakan beberapa browser. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, untuk yang pertama kita akan klik Wireshark. Nah, untuk Wireshark sendiri itu kita akan klik wireshark.org. Habis itu kita klik download. Di sini disesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan pada komputer ataupun laptop yang kalian miliki. Itu kalau misalkan kalian menggunakan Windows, kalian bisa pilih Windows Installer, di mana ada 2 bit berbeda, 64 bit dan 32 bit, di mana kalian misalkan bisa menggunakan Windows Portable Apps juga, dan ada juga macOS Intel, dan yang terakhir ada source code. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows dalam versi 64 bit, maka saya akan download yang versi 64 bit. Baik, karena saya sudah mendownloadnya sebelumnya, untuk mempercepat waktu, maka ini akan saya pause dan saya akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah proses download selesai, kita akan dihadapkan pada aplikasinya dan kita akan mulai dengan klik kanan, Run as Administrator, klik Yes. Nah, ini merupakan tampilan awal dari pada saat Wireshark ini kita akan install. Kita klik Next, Note, Next, Next, Next. Kita klik Next, Install, dan kita akan tunggu di sini. Mungkin nanti akan saya percepat dalam videonya agar tidak memakan waktu banyak. Nah, setelah selesai kita klik Next, kita klik Finish. Nah, selanjutnya kita akan buka tampilan aplikasi dalam Wireshark itu sendiri. Baik, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Wireshark, dan kita bisa lihat di sini akan tertampil jaringan apa saja yang kita gunakan dalam laptop ataupun komputer yang kalian gunakan. Dan di sini saya sedang menggunakan jaringan WiFi untuk saya membuka internet, sehingga jaringan WiFi saya secara real time dibaca oleh Wireshark seperti itu. Baik, kita akan coba buka WiFi. Nah, di sini secara sederhana tampilan dari Wireshark-nya akan menjadi seperti ini. Dan dalam tabel ini itu ada kolom node, ada kolom time, kolom source, ada kolom destination, protokol, length, dan juga info. Nah, di sini nomor seperti biasa untuk mengurutkan. Time di sini merupakan waktu pada saat kapan dia dikirimkan paket datanya. Source ini merupakan source address ataupun alamat dari paketnya. Destination ini merupakan alamat yang ingin dituju dari paketnya, dan protokol ini protokol yang digunakan. Ya, ada protokol ARP, MDNS, ataupun protokol-protokol lainnya, ada TCP, UDP. Dan untuk length sendiri, sini length, paket length itu merupakan ukuran paketnya, berapa yang dibawa, dan info sini merupakan info dari paket yang dibawa, seperti itu. Nah, untuk fitur yang pertama yang dapat digunakan dalam aplikasi Wireshark ini adalah
Sekarang kita sedang mengcapture itu jaringan WiFi yang kita gunakan dalam laptop ataupun komputer kita seperti itu. Di sini, dan seperti yang saya bilang pada awal tadi, di mana WireShark ini mengcapture lalu lintas ataupun memperlihatkan lalu lintas jaringan itu secara real time. Jadi ketika kita berada pada jaringan bawah, itu akan terus bertambah dan bertambah. Nah, fitur pertama yang saya ingin jelaskan adalah kita dapat memberhentikan proses melihat lalu lintas jaringan ini dengan cara klik tombol kotak yang ada pada pojok kiri atas yang ini, dan secara otomatis akan berhenti untuk memperlihatkan lalu lintas pada jaringan yang ingin kita lihat. Seperti itu. Itu merupakan fitur pertama yang ingin saya jelaskan. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu pengodaan warna, di mana kita bisa melihat warna-warna yang berbeda dari lalu lintas jaringan pada jaringan yang ingin kita lihat seperti itu. Nah, di sini ada warna biru muda, ada juga warna hitam, ada juga warna merah, dan bermacam-macam warna juga, ada warna kuning juga. Nah, untuk melihat apa sih makna dari warna-warna tersebut, kita bisa klik tab view dan kita bisa klik coloring rules, dan di sini kita bisa lihat warna-warnanya seperti itu. Misalkan warna hitam ini ada BTP, jadi kemungkinan kesalahan pengiriman pada paket, CMP errors, dan juga ada warna biru muda di mana paket dikirimkan pada protokol TCP dan UDP. Ada juga warna kuning dikirimkan pada protokol HTTP, ada juga warna merah di mana ada HTTP abort, di ada kesalahan, ada TCP RST juga. Kita juga bisa memodifikasi warna-warna yang ingin kita lihat seperti itu. Nah, untuk fitur selanjutnya kita juga dapat menyimpan capture dari jaringan yang ingin kita lihat. Nah, untuk sekarang saya sedang membuka jaringan WiFi, dan untuk menyimpannya itu kita bisa klik file, dan untuk sebelum menyimpannya kita juga harus memberhentikan lalu lintas pada jaringan yang kita lihat, karena jaringan yang kita lihat itu bekerja pada secara real time. Kita klik dulu tombol yang ini. Nah, setelah berhenti kita bisa klik file, kita bisa klik save as, dan misalkan kita bisa klik dengan WiFi seperti itu. Dan untuk fitur yang selanjutnya juga, selain juga kita bisa menyimpan untuk capture dari aplikasi WireShark ini, kita juga dapat membuka sebuah jaringan, capture jaringan yang ingin kita lihat. Nah, tadi saya sudah menyimpan capture WiFi, dan sekarang kita akan coba buka untuk capture WiFi dengan cara kita close dulu. Kita coba buka WireShark kembali, kita klik file, kita klik open. Nah, kita klik WiFi. Maka kita akan klik open, dan di sini kita bisa lihat lalu lintas jaringan yang ada dalam jaringan WiFi seperti itu. Dan hasilnya akan sama seperti pada save file yang kita gunakan tadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa mencari paket yang ingin kita lihat secara spesifik. Jadi fitur ini bernama penyaringan paket, dimana kita bisa lakukan dengan cara klik tombol kotak ini. Kita bisa klik misalkan DNS, enter, dan nantinya kita akan ditampilkan lalu lintas jaringan yang bekerja pada protokol DNS seperti itu. Ini akan memudahkan kita untuk menganalisis lalu lintas pada jaringan yang ingin kita lihat. Setelah kita bisa melakukan penyaringan paket, kita juga bisa melihat filter-filter default yang digunakan pada aplikasi WireShark itu dengan cara analyze dan terlihat pada display picture. Dan di sini display filtersnya kita bisa lihat filter-filternya dengan filming. Selain itu kita juga bisa melakukan kustomisasi dengan cara create new filter. Dan di sini kita bisa new display filter, misalkan kita ingin mencari FTP4 address dengan berapa, kita samakan dengan filter versionnya, kita ganti IP addressnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat percakapan TCP lengkap antara klien dan server, yaitu dengan cara klik kanan, kita klik follow, kita klik TCP stream. Nah, di sini akan diperlihatkan
percakapan antara client dan server pada protokol TCP. Kita juga bisa melakukan ini pada protokol yang lainnya. Dan setelah kita minimize tadi, kita Wagstack akan menampilkan paket-paket yang menyusun percakapan seperti itu. Jadi Wagstack akan memfilter paket-paket mana yang menyusun percakapan sesuai dengan yang kita cari seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat itu ada paket antara nomor 3534 sampai juga dengan paket 3867 seperti itu. Jadi inilah paket-paket yang melakukan proses percakapan setelah kita melihat percakapan TCP lengkap antara klien dan server. Nah, di sini untuk yang terakhir kita bisa melihat detail paket yang ada pada lalu lintas jaringan yang kita sedang buka. Dan misalkan kita lihat pada baris pertama, ini merupakan detailnya. Kita bisa lihat datagram protokolnya, source portnya, destination portnya berapa. Kita juga bisa melihat IP yang digunakan, versinya berapa, source dan destination-nya juga. Dan tentunya kita juga bisa melihat frame yang keberapa, misalkan frame 1, frame 2, frame 3. Dan kita juga bisa melihat length, jadi sama size paket length-nya, panjang paketnya berapa, itu sama hasilnya 92 juga di sini. Dan bekerja pada interface apa seperti itu. Dan kita juga melihat detail paket yang dikirimkan dalam bentuk matriks, yaitu yang dikirimkan dalam bentuk seperti ini. Dan selain itu kita juga bisa menjadikan misalkan kita ingin mencari IP source yang sama dengan frame yang pertama, misalkan ini 292.168.194. Kita bisa cari dengan cara klik kanan saja, kita klik apply as filter, selected, dan kita bisa mendapatkan IP source yang sama, yaitu pada frame 1, frame 7, dan frame 10 juga, yaitu menggunakan source 292.168.194 seperti itu. Kita juga bisa mencari hal yang sama pada time, kita juga bisa mencari hal yang sama pada destination seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk beberapa fitur yang digunakan dalam Wagstack. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Bantuannya untuk subscribe juga. Terima kasih.